Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Musalla Al-Muhajirin, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, pada tanggal 3 di bulan Sya'ban, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu talabul ilmi atau menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah dan kita meminta kepadanya, semoga apa yang kita amalkan di pagi hari ini, apa yang kita niatkan di pagi hari ini, mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan kemudian diterima dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan
dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Al-Ansor TV dimanapun Anda berada. Sampai bab berapa Pak Haji? Lah itu 16 ya. Jadi karena pengajian di sini setahun sekali. Jadi nginget-nginget bab itu nampaknya rada angel ya. Ya, kesabaran mereka atas gangguan istri. Itu sudah. Sudah, berarti sekarang yang ke-16. Jadi kesabaran para salaf atas gangguan istri mereka. Nah ini berarti memang para salaf sendiri ngerti, istri itu suka ganggu ya. Betul ibu-ibu ya? Ibu-ibu, ada ummahat di situ ya? Jadi dalam kitab salaf ini pun diceritakan bahwa memang salah satu kriteria ciri khas laki-laki salaf itu mereka sabar banget kalau diganggu oleh siapa? Istri mereka, berarti menjadi tabiat. Kalau memang ciri khas seorang istri itu ya salah satu tabiatnya memang ganggu siapa? Ganggu suami, dan kita harus senantiasa apa? Sabar. Sampai Rasulullah mengatakan orang baik itu bukan yang baik sama temennya, bukan yang baik sama gurunya, bukan yang baik sama muridnya, tapi orang yang baik kepada siapa? Istrinya. Nah, itu tepat itu. Kita harus ngerti itu ya. Sekarang yang baru di pagi hari ini yaitu bab yang ke-16. Kita di Malang sudah bab berapa? 32. Di sini masih 16. Padahal mulainya bareng Mbak Haji. Tidak tahu kenapa Mojokerto ini rodok males atau bagaimana ini. Ya apa Mas Andi? Kok di Malang sudah 32, di sini baru 16. Di sini istiqomah, dimit-imit. Liane wis entek kene sih aman. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-16. Di pagi hari ini, di antara akhlak para salaf yang patut untuk kita ikuti dan kita tauladani, yang ke-16 adalah wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, dan di antara akhlak mereka yaitu para salaf kita, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan menjadikan mereka ridho kepada Allah taala. Tarku talabir riyasati hatta tafja'ahum. Ini ratu abot ini. Wa yuqaddimuhum an-nasa ala anfusihim. Yang artinya adalah mereka itu meninggalkan meminta jabatan. Kita jangankan jabatan menteri, wala presiden, wala gubernur atau komisaris. Ketua takmir itu eker-ekeran. Sudah ngaku aja udah. Ketua takmir ini eker-ekeran kita ini. Ojo iku, nantilah itu begini, jangan itu. Padahal baru ketua takmir. Padahal di antara akhlaknya para salaf itu justru mereka apa? Surung-surungan. Karena mereka tahu amanah yang akan mereka emban itu merupakan suatu penyesalan kelak di hari kiamat. Maka di antara akhlaknya para salaf, tarku talabir riyasah. Mereka tidak pernah atau mereka meninggalkan meminta jabatan hatta tafja'ahum, sampai mereka dikageti. Jadi kalimat tafja'ahum itu artinya apa? Mereka tidak pernah kepikiran, mereka tidak pernah mencita-citakan, mereka tidak pernah mengangan-angankan, tapi tiba-tiba itu jabatan datang di depan mereka dan mereka tidak bisa mengelak. Sampai seperti itu. Wa yuqaddimuhumun nas ala anfusihim, dan hebatnya apa? Ketika mereka dikageti dengan jabatan, itu mereka malah meminta orang lain yang jadi. Mereka mendahulukan orang lain. Jangan saya, kamu aja yang pantas gitu loh. Sampai kita tahu ya, ini tidak tahu saya ceritakan di sini atau di tempat lain. Itu Al-Imam Al-Hanafi, Nu'man ibnu Thabit, itu sampai masuk penjara gara-gara nolak jadi qadhi. Bayangin, jadi kalau mau ngomong taat ulil amri, sebenarnya Imam Abu Hanifah harus ikut.
Karena Imam Abu Hanifah diminta oleh pemimpin di zaman itu untuk menjadi hakim. Maka di sini ternyata ada pengecualian untuk sesuatu yang seorang rakyat ngerti ketika itu diikuti akan mencelakai dia. Apalagi jabatannya apa? Hakim. Di mana Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hakim itu kakinya yang satu di surga, yang satu di neraka. Berat. Itulah kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan, kamu mau dorong saya masuk neraka katanya. Kamu mau dorong saya masuk neraka. Dan ada alasan, dan ini kita perlu ngerti hadirin, artinya tidak sembarangan. Kenapa Imam Abu Hanifah sampai nolak? Antum tahu Imam Abu Hanifah tinggalnya di mana? Di Irak. Di mana? Di Irak. Sementara Irak di zaman Imam Abu Hanifah itu madhinnatul fitan. Tempat sumbernya fitnah. Karena pusat pemerintahan sehingga orang itu rebutan jadi pemimpin, orang itu saling mengklaim harta segala macam. Di pusat pemerintahan itu, gampangan gini lah. Kalau sekarang itu dijadikan hakim di Jakarta. Wah, gitu loh. Tempat yang paling banyak apa? Masalah. Nah, coba ukuran mungkin gedek, gitu mungkin masih lumayan. Paling orang masalah apa sih? Paling rebutan banyu aja kan. Wayai ngalir ke sawah saya diambil orang lain. Nah, itu. Joko Tirto. Tapi Imam Abu Hanifah diminta menjadi pemimpin dan tempatnya bukan di tempat yang biasa, tapi di mana? Di pusat pemerintahan. Maka Imam Abu Hanifah menolak. Wa yuqaddimuhumun nas ala anfusihim, dan ketika jabatan itu datang mereka lebih mendahulukan orang lain dibanding diri mereka sendiri. Sekarang kita baca. Wa yasiru ahaduhum yaqulu, sampai-sampai seseorang di antara mereka mengucapkan, ma ana bi ahlin lil imamati mathalan. Sampai mereka mengatakan apa? Aku ini bukan orang yang layak mendapatkan jabatan ini. Dan maaf, ini bukan basa-basi loh. Kutuk sing orang seperti kita, oh ana ndak pantas, antum aja gitu. Ndak. Tapi ini betul, mereka yakin bahwa mereka ndak pantas. Sehingga mereka bilang apa? Aku ini bukan orang yang pantas kalian pilih untuk jabatan itu. Bukan di situ tugasku gitu loh. Sampai banyak di antara kisah para salaf, itu ketika waktu pemilihan qadhi, itu mereka semuanya sembunyi di rumah, tidak ada yang berani keluar. Kalau kita sekarang waktu pemilu, metu kabeh. Bahkan yang orang tidak pernah kita kenal, itu masang foto, kepingin dikenal. Kan ini musibah. Musibah, orang yang tidak pernah kita kenal andilnya, itu berebut untuk dikenal dengan foto. Padahal seharusnya kalau mereka itu orang-orang yang punya manfaat, orang-orang yang punya andil, mereka tidak perlu pajang foto, kita kenal sudah. Iya enggak? Kan begitu. Sampai, enggak usah lah, nanti diceritain malah jadi masalah. Sekarang ini musimnya somasi. Repot, kalau live begini potong, somasi. Kalau masih somasi masih lumayan Pak Haji. Somasi itu kan permohonan, permintaan maaf dari orang lain. Kita disuruh minta maaf. Langsung dilaporno itu repot. Langsung dilaporkan, dan kalau yang dilaporkan kita, itu langsung cepet itu. Naiknya kasus itu cepet. Apalagi tadi subuh, saya dapat 2 SMS berdekatan. WA berdekatan. Yang satu dari teman di Jogja, yang satu dari teman di Sulawesi. Yang dari Sulawesi ngirim daftar nama, saya masuk nomor 53. HTI. Dai HTI, saya masuk nomor 53. Belum 1 menit, teman di Jogja ngirim. Kiriman yang sama, tapi kalau itu nomor 53, sekarang nomor 12. Tapi bukan HTI, Dai Wahabi. Nomornya 12. La haula wala quwata illa billah. Saya pikir ini sudah barang lama sudah tidak laku sekarang ya. Ini sudah barang apa? Barang lama, sekarang sudah tidak laku begitu. Nah,
Wa yasiru ahaduhum yaqulu ma ana bi ahlin lil imamati mathalan, sampai seorang di antara mereka itu mengucapkan dengan betul-betul, bukan basa-basi, aku tidak pantas jadi apa yang kalian inginkan. Jadi begitu. Jadi seperti kita kalau mau nanti ngimami zuhur gitu loh. Itu ketika gak gelem ya gak gelem temenan, itu bukan gak gelem sing ngenteni wong liyane gak gelem baru dia maju, bukan. Gak gelem ya temenanan gitu loh. Bahkan mereka itu rela untuk adu mulut sekedar untuk menunjukkan bahwa aku tidak pantas. Nah, sampai diceritakan dalam kisah salaf itu kalau waktunya pemilihan itu mereka singitan di rumah. Tidak berani keluar. Fayaqulun nasu lahu, maka akhirnya manusia ngomong untuk mereka, bal anta ahlin lidzalika wa ziyadah. Sampai akhirnya manusia ngomong apa? Loh, justru kamu itu pantas dan kamu lebih dari pantas. Jadi coba sekarang. Kalau sekarang orang melihat dia tidak pantas tapi dia merasa dirinya pantas. Subhanallah. Lagi ini kok mau niru salaf itu loh ya. Kalau orang zaman dulu dia menganggap dirinya tidak pantas, orang lain mengatakan dia pantas. Kalau orang sekarang, orang lain ngelihat dia model ngono kok nyalon gitu loh. Sementara dirinya menganggap, aku ini yang bisa menyelesaikan masalah kalian. Nah, sementara disebutkan dalam hadis, barang siapa yang meminta, Allah tidak nolong dia. Tapi siapa yang diberi, Allah tolong dia. Nah, sekarang di tempat kita ini masalahnya sistemnya minta. Ya, akhirnya kacau begini, karena sing ditulungi. Ruwet kabeh. Ngurusi minyak goreng aja ruwet. Amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Karena mereka mengamalkan apa yang mereka amalkan, sabda dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka melakukan ini bukan karena dorongan kemauan pribadi, tapi betul-betul ada landasan dalil dari siapa? Dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Samurah. Sahabat siapa? Abdurrahman bin Samurah. Sekarang sebelum kita masuk ke hadisnya, artinya biar kita betul-betul faham keadaannya. Semua di antara kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, semuanya yakin manusia terbaik itu generasi yang hidup di zamannya Nabi Muhammad, betul ya? Itu pun orang-orang yang disepakati terbaik, Rasulullah masih melihat ada di antara mereka yang tidak pantas jadi pemimpin. Saya ulang ya, cek ngerti. Orang yang hidup di zaman terbaik dan manusianya manusia pilihannya Allah yang terbaik. Manusia pilihan Allah yang terbaik. Itu pun dilihat oleh Nabi Muhammad ada yang tidak pantas jadi pemimpin. Bahkan antum tahu sekelas siapa? Abu Dzar. Antum tahu Abu Dzar kan? Abu Dzar Al-Ghifari. Itu ketika dia minta, ya Rasul saya kok tidak dikasih jabatan ini. Nanti saya jelasin. Kenapa Abu Dzar itu kok minta jabatan? Itu bukan gara-gara gajinya tertinggi sedunia nomor 4. Antum tahu enggak gaji anggota legislatif di Indonesia ini tertinggi sedunia nomor 4. Jadi gajinya anggota legislatif di Indonesia ini tertinggi sak-dunia, ranking 4. Jadi pantesan kalau kemudian semangat untuk dapat itu kita jadi untuk husnudzon, bahwa niatan mereka untuk rakyat itu husnudzon, nyabot gitu loh. Rata-rata metune mesti rodok-rodok suudzon didik gitu. Kenapa? Ya rata-rata yang dituju bukan, sudahlah ya. Muhammad telat ikut ngomong, diam aja mata itu. Nanti saya jelasin. Nah, kalau saya lupa tolong diingatkan ya. Nanti saya jelaskan kenapa kemudian Abu Dzar itu minta jabatan. Saya baca dulu hadisnya Abdurrahman bin Samurah.
Amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para salaf itu betul-betul mengamalkan sabda Nabi. Jadi landasannya jelas, sabdanya Nabi Muhammad ketika mereka tidak mau jabatan itu karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya Abdurrahman la tas'alil imarah. Rasulullah ngomong kepada Abdurrahman bin Samurah. Apa Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan. Jangan minta jabatan. Ustadz, Nabi Yusuf minta jabatan. Nabi Yusuf minta jabatan. Nanti ana jelasin juga insya Allah ya. Kenapa ya Rasul? Mengapa engkau melarang salah seorang sahabatmu yang bernama Abdurrahman bin Samurah untuk meminta jabatan? Kenapa tidak boleh minta jabatan? Rasulullah mengatakan, fa innaka, karena sesungguhnya engkau wahai Abdurrahman, in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Apabila engkau mendapatkannya karena meminta, ngejokno awak. Jadi kamu dapat gara-gara apa? Meminta. Apa kata Rasulullah? Wukilta ilaiha, maka engkau oleh Allah tidak akan ditolong atas jabatan itu. Waalaikumsalam. Sekarang coba bayangin, kita ini ketip meripat ini. Tep. Kalau tidak ditolong Allah, bisa apa enggak? Tidak bisa. Apalagi ngurusi orang. Apalagi ngurusi orang. Sampai kita doa setiap pagi dan petang apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, tolonglah hamba dalam urusan hamba ini ya Allah. Dan jangan engkau serahkan kepada hamba walaupun sekedar sekejap mata. Itu pun sekejap mata untuk diri kita sendiri. Kalau Allah tidak tolong, rusak. Apalagi ngurusi orang lain. Sementara Rasulullah katakan, kalau kamu dapat jabatan bakal minta, karena minta, itu sama Allah tidak ditolong. Sekarang berarti saya mau tanya, kira-kira beres apa enggak? Hampir dipastikan tidak mungkin beres. Tidak mungkin beres. Mana dalilnya? Mana buktinya? Yus, ini. Kita sehari-hari ini, Yus. Ya kita ini sudah. Kenapa tidak beres-beres? Salah satunya ini. Karena wahai Abdurrahman, apabila engkau mendapatkan jabatan itu karena meminta, maka Allah akan serahkan kepadamu dan Allah tidak akan memberikan pertolongannya untukmu pada masalah itu. Masya Allah. Wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi kalau kamu diberi tanpa kamu minta. Nah, ini ada penjelasannya para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi. Kamu diberi tanpa minta, maka kamu sama Allah pasti ditolong. Tapi ingat, ada penjelasannya. Bukan asal diberi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu diberi, dan kamu diberi karena orang melihat kamu pantas. Itu syarat pertama. Jadi Anda diberi, bukan karena Anda itu anaknya siapa. Bukan karena orang memberi karena mengharapkan sesuatu dari Anda. Kan ada orang ngasih jabatan untuk bagi-bagi apa? Antum yang ngomong, proyek katanya. Ada orang, misalkan gini. Misalkan saya sama Pak Haji. Saya bilang, Pak Haji tak calonkan lurah. Pak Haji tidak minta, saya yang minta beliau jadi lurah. Tapi saya ngomong, tapi nanti kalau Pak Haji jadi, jangan lupa. Bengkok yang di sebelah utara, buat saya. Nah, ini podoai. Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Anda diberi bukan karena tendensius duniawi. Tapi karena orang ngelihat memang Anda apa? Pantas. Syarat kedua apa? Orang yang diberi, dia memiliki kapasitas. Nah, di sini kita jelaskan Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf minta jadi bendahara? Kenapa? Yang pertama, Nabi Yusuf tidak minta. Itu hadiah dari siapa? Dari Raja Mesir ketika Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya dengan benar. Itu yang pertama, Nabi Yusuf tidak
Tidak minta. Tapi pemberian dari raja. Kemudian kenapa Nabi Yusuf memilih untuk jadi bendahara? Ada alasannya. Nabi Yusuf mampu. Dalam ayatnya dikatakan apa? Inni hafizun amin. Karena aku orang yang ngerti dan aku orang yang amanah. Berarti Nabi Yusuf punya kapasitas enggak? Punya. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ketika Anda diberi dan pemberian jabatan itu menjadikan Anda akan ditolong oleh Allah, syaratnya berapa? 2. Pertama, yang memberi tendensinya karena mereka melihat Anda pantas. Yang kedua, Anda yang diberi betul-betul orang-orang yang memang memiliki kemampuan. Nah, maka kudu tahu diri. Antara yang memberi dan yang diberi harus sama-sama apa? Tahu diri. Sekarang antara yang minta dan yang memberi podo-podo gak tahu dirinya. La haula wala quwata illa billah. Sampai ngomong dah, repot aja, susah somasi. Iya, live ini masalahnya ya. Sampai ada yang sudah jadi kepilih. Setelah pemilu kepilih, diundang ke televisi, acara mata apa itu. Ditanya, Anda nanti kalau misalkan sudah ada pelantikan, mau pilih komisi berapa? Nggak jawab. Terus ditakoni, loh, Anda tahu nggak sih di DPR itu komisi ada berapa? Coba, tadi loh ini Pak. Subhanallah. Sudah. Nah, maka yang pertama, kenapa para salaf itu tidak mau mendapatkan jabatan? Karena mereka mengamalkan sabda Nabi. Kenapa mereka tidak mau meminta jabatan? Karena mereka mengamalkan apa? Sabda Nabi besar Muhammad SAW kepada Abdurrahman bin Samurah. Di mana Rasulullah melarang Abdurrahman bin Samurah meminta jabatan. Apa kata Rasulullah? Jangan minta jabatan. Karena kalau kamu dapat karena minta, oleh Allah kamu tidak akan ditolong. Tapi kalau kamu dapat karena diberi dan kamu pantas, dan yang memberikannya kepadamu karena mereka melihat kamu pantas, maka kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada hadis yang keberapa? Yang kedua. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah. Dan ini merupakan apa? Bukti nubuatnya Nabi Muhammad. Jadi banyak sabda Nabi Muhammad yang di zaman itu belum kejadian, tapi Nabi Muhammad sudah ngomong dan sekarang terbukti. Itu menunjukkan apa? Kebenaran risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kan lagi rame dibilang ini Rusia lagi nyerang Ukraina, kemudian Rusia diboikot habis-habisan sama negara Eropa dan Amerika, betul enggak? NATO semuanya. Kemudian ada kekhawatiran muncul dari pemikir-pemikir itu apa namanya? Apa? Ya, pakar-pakar itu dibilang ini nampaknya pembukaan perang dunia ketiga. Terus wong Islami wedi. Loh, lah apa sampean wedi? Loh, kenapa orang Islam harus takut? Kita ini punya nubuat bahwa kalau perang dunia ketiga terjadi, umat Islam pemenangnya. Sampean dikei menang kok malah wedi. Jangan dulu Ustaz, toko baru jalan. Ini baru buka cabang satu Ustaz. Kok es perang gitu. Loh, ini menunjukkan bahwa orang akidahnya dangkal ya begini. Itu menunjukkan orang yang orientasinya dunia bukan akhirat. Jangan baru buka cabang satu. Seket buka lawangnya toko itu loh. Kalau memang harus terjadi perang, wis perang aja mau apa? Lawang hidup kita bukan di dunia tapi di mana? Di akhirat. Bahkan perlu saiki. Pengajian tutup enggak apa Pak Haji? Kita ngaji ini untuk persiapan akhirat. Lah terus kalau ngaji terus enggak kepingin masuk ke akhirat, lah terus lah apa sampean ngaji sampai geringgingan sikile. Muhammad dibelani telat barang mati ya.
Kita ini semua sholat buat apa? Akhirat. Kita sedekah buat apa? Akhirat. Kita pengajian buat apa? Akhirat. Lah ketika pintu gerbang akhirat dibuka, lah kok antum mundur? Ini gak connect namanya ya, kurang gak tepak gitu, gak ceto. Gak tepak ya. Maka jangan takut, bismillah. Apapun yang terjadi, umat Islam ini nubuat dari Nabi Muhammad pasti menang. Iya enggak? Dan itu sudah tidak mungkin salah. Nah, salah satunya ini. Apa yang Rasul katakan? Innakum satahrisuna 'alal imarati. Nanti kata Rasulullah, kalian umatku ini akan rebutan jabatan. Nah, omongannya Nabi di zaman itu ada kalimat apa? Sa. Sa itu artinya apa? Nanti. Nah, tapi untuk kita sekarang sa-nya dihilangin. Karena bukan lagi nanti kalian akan rebutan, tapi sekarang sudah rebutan. Sudah rebutan. Dan di tempat kami sana enggak usah. Memang rotok ngerem betul sekarang ini, pengajar itu betul-betul ngerem sekarang. Dan remnya harus cakram sekarang. Kalau enggak cakram ini Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dan remnya di sini dua Mas Andi. Selain rem live, remnya juga karena ini Alansor ini. Jadi rotok auranya beda. Auranya beda. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Rasul mengatakan nanti kalian akan rebutan apa? Jabatan. Wasatakununa nadamatan yaumal qiyamah. Dan nanti yang jadi akan nyesel di hari kiamat. Dan saya tidak yakin orang-orang yang sekarang jadi itu tidak baca hadis ini, saya tidak yakin. Yo bisa jadi sebagiannya sudah baca. Rasul bilang apa? Yang jadi akan getun di hari kiamat. Sekarang saya mau tanya, ada enggak orang itu mempersiapkan diri untuk getun? Aku tak ngebut yo. Cek engko nabrak, engko lek nabrak aku cek getun gitu loh. Ada enggak orang begitu? Tidak ada, orang itu akan mempersiapkan sesuatu yang menjadikan dia tidak menyesal, betul tidak? Maka dibilang begini kan, nak belajar yang pinter, biar nanti kamu tidak nyesel ketika tidak naik kelas. Begitu tidak? Begitu, tidak ada. Nak jangan belajar, kenapa? Biar kamu nanti tidak naik nak, kalau kamu tidak naik kamu bakal menyesal, enak loh nak. Kan tidak ada. Berarti penyesalan itu sesuatu yang harusnya dihindari atau didatengin? Dihindari. Berarti kalau Nabi Muhammad mengatakan kalian akan mendapatkan amanah, rebutan amanah, dan yang dapat bakal menyesal. Berarti enak dapat atau enak tidak dapat? Jujur. Enak dapat atau enak tidak dapat? Ya kalau mau hadis ini enak tidak dapat. Tapi kalau lihat fasilitasnya, ya tidak usah bohong. Ya enak dapat. Kalau lihat fasilitasnya loh ya. Loh ya apa Pak? Tahu omongannya Krisdayanti waktu diwawancarai siapa itu? Siapa yang saya lupa. Kaget loh Pak, lu sakmono gede nih. Nah tapi ingat, karena orientasi kita bukan dunia, ini loh pentingnya ngaji. Tapi orientasi kita apa? Akhirat. Maka ingat satu sabda Nabi, wis pokok panjenengan, lek toko pas sepi. Toko pas sepi, badan sakit, ndak punya uang untuk berobat, di rumah minyak goreng ndak ada, istri sudah mulai, listrik sudah bunyi loh, tit, tit, dan titnya sudah bukan jeda, mulai titit, 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 dilungkas apa? Itu Anda ingat satu sabda Nabi. Apa ucapannya Nabi Muhammad? Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang saya kejar kecuali kehidupan akhirat. Tenang sudah. Orang sakit endingnya apa sih? Apa? Kematian. Loh kalau selama sakit Anda sabar, mati, lu bahagia. Iya enggak? Toko sepi banget. Enggak ada yang beli. Setelah toko ini sepi, Anda tinggal 100 tahun, Anda bakal mati enggak?
Mati. Nah kalau toko sepi ini bikin Anda selamat dari fitnah, yo ahsan sepi dibanding rame. Betul apa enggak? Nah, maka itu loh pentingnya kita ini ngaji supaya kita ngerti apapun yang terjadi di dunia, tujuan kita bukan dunia, tapi apa? Akhirat. Itulah kenapa hadirin orang beriman itu ciri khasnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lah kalau semua sama Allah dikasih di dunia, Pak, ya udah ada hebatnya antum. Antum yang sekarang duduk ngaji ini dibanding yang sedang sekarang ngapain? Mancing. Mancing masalah antum. Yang sekarang sedang mancing, yo antum ndak hebat. Kenapa? Karena pulang ngaji dapat pahala mobil Pajero 1. Misalkan yang ngaji dapat pahala Pajero 1. Dan itu Pajero langsung parkir di depan sana. Di selatan ya. Itu selatan apa utara? Selatan. Jadi nanti pulang, itu antum langsung apa? Langsung naik Pajero. Kira-kira rame enggak pengajian ini? Jangan rame lagi. Ini masjid kira-kira yo. Ini jamaahnya tumpuk-tumpuk ini. Kenapa? Karena yang menjadikan Anda itu sekarang hebat. Kenapa? Anda ngaji dalam keadaan pahala Anda itu gak ketok. Itu yang menjadikan Anda hebat. Dalam keadaan pahala yang akan Anda dapatkan itu masih berupa janji. Tapi Anda yakin dengan janji itu. Itu yang bikin Anda sekarang hebat. Lah kalau orang lain, jogo toko po, kan begitu. Ustadz Iqbal, kaifa haluk? Mendingan apa? Jaga toko. Sampai Iqbal dibelani telat-telat, gak apa-apa, yang penting ngaji. Kenapa? Dia yakin pahala ngaji itu besar, Masya Allah. Innakum satahrisuna alal imarati wasatakunu nadamatan yaumal qiyamati. Kalian nanti kata Rasulullah akan rebutan jabatan dalam keadaan jabatan itu sumber penyesalan. Terus Rasulullah bilang apa hadirin? Ini mungkin antum jarang dengar atau ada mungkin sebagian yang dengar tapi saya yakin ada yang belum pernah dengar. Fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Maka jabatan itu apa? Sebaik-baik ibu susu dan seburuk-buruk tukang sapih. Faham maksudnya? Jadi jabatan itu pas nyusoni orang, ya enak aja nih. Ada anak kecil mau disapih? Ada enggak anak kecil mau disapih ada? Enggak ada. Mesti nyape anak kecil itu perlu apa? Perlu perjuangan. Sampai antum tahu, saya sama umi saya dulu. Itu waktu mau disape, itu maaf ya, sampai di nenennya umi saya itu dikasih apa? Dikasih yang pahit itu Pak Haji, yang buat anak SD mainan diuncal oleh semuter. Yang pohonnya besar, nanti lek pecah, pior. Itu jatuh, bisa muter. Terus dioncek, mau nih. Dikasih mau nih. Anak saya, waktu mau disape, ketika uminya sudah hamil, antum tahu bagaimana caranya? Itu nenennya dikasih tinta berwarna merah. Seakan-akan ada darahnya. Takut. Kenapa? Karena tidak ada orang mau disape. Saya mau tanya sekarang, orang yang sekarang jadi anggota legislatif, tahun depan nyalon lagi enggak? Somasi. Tahun depan nyalon lagi enggak? Yang sekarang jadi wali kota, dan ini masih periode pertama, tahun depan pengen jadi wali kota lagi enggak? Ini loh sabdanya Nabi Muhammad. Apa Rasulullah katakan? Fa ni'matil murdi'atu. Karena jabatan itu sebaik-baiknya tukang susu. Karena orang kalau sedang disusoni oleh jabatan, dia tidak akan mau lepas. Tapi apa? Wa bi'satil fatimah. Dan dia seburuk-buruk tukang sapih. Maksudnya apa? Dia kalau nyapih perih. Jabatan itu kalau meninggalkan Anda akan merasa apa? Tersiksa. Untuk orang-orang yang memang mencari jabatan untuk tujuan dunia. Nah, maka
Kita perlu hati-hati. Sampai Umar bin Al-Khattab, antum tahu kan? Yang Umar itu ketika berada di kota Madinah, Umar mengatakan apa? Saya yakin kalau ada unta terperosok gara-gara jalan di negeri Yaman itu lubang, Umar yakin pasti dihisab sama Allah tentang itu. Ngerti enggak antum maksudnya ini apa? Madinah sampai Yaman berapa kilo? Berapa kilo? Coba buka Google Map. Madinah, Son'a gitu. Madinah, San'a. Coba cek aja. Itu padahal Yaman ada gubernurnya, Pak. Bukan tidak ada gubernurnya. Ada gubernurnya. Tapi Amirul Mukminin itu sebagai apa? Gampangan ini loh. Dia presidennya, sementara tempat jalan yang rusak itu, di tempat yang di sana ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, ada lurah, ada camat. Berapa? 1.400 kilo. Itu Umar ngomong apa? Kalau dari tempatku ini dan 1.400 kilometer di sana, ini bukan manusia yang keprosok. Apa? Onta. Onta jatuh gara-gara jalannya lubang. Aku ditanya sama Allah. Loh gitu sekarang. Saya dari Pare tadi sampai Mojokerto ini, itu saya enggak tahu itu sekoknya mobil saya bakal rusak apa enggak, saya enggak tahu itu. Klopadak towadar. Saya nyelip, ada mobil kok baik sekali ngasih jalan. Tak pek kirinya, seret, jebol, blewadak. Gak salah kok apik ngei dalan. Tiba-no jebol. Lah ini hadirin, hati-hati. Itu ketika terjadi karena kelalaian orang yang bertanggung jawab, karena mungkin, maaf ya, mungkin aspalnya dikurangi, atau mungkin seharusnya sebelum diaspal ada dana untuk mengeraskan jalan, itu dananya diambil akhirnya jalannya tidak sempat dikeraskan langsung di aspal, atau mungkin seharusnya aspalnya kualitas berapa dikurangi menjadi, itu semuanya nanti di hari kiamat nyesel kenapa saya dulu jadi. Sampai antum tahu Umar itu ketika lihat burung ubur-uberan, Umar bilang apa? Oh, alangkah baik kalau Umar jadi burung itu aja. Ini ketika Umar jadi khalifah. Alangkah baik kalau Umar jadi apa? Burung. Kenapa? Karena Umar ngerti binatang itu nanti dihisab tidak sama Allah? Dihisab. Hatta syatil qarna minasyatil jalha. Sampai kambing yang pernah nanduk temennya, duar gitu. Kambing loh ini, nanduk temennya, tek. Itu sama Allah dihisab. Yang nanduk bakal dibalas sama yang ditanduk, sikat. Setelah hisabnya selesai mereka jadi apa? Jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Sampai orang kafir ketika lihat binatang Allah jadikan tanah setelah hisabnya selesai, orang kafir bilang apa? Ya Allah, saya jadiin tanah aja. Gitu kan? Nah, maka karena Umar ngerti itu, Umar bilang apa? Alangkah baik kalau Umar jadi burung itu aja. Kenapa? Umar takut karena hisabnya pasti berat nanti gara-gara dia menjadi khalifah. Tapi Amirul Mukminin, dia seorang yang oleh Allah dijamin masuk surga lah. Kita ya apa sekarang? Na'udzubillah. Itulah kenapa hadirin. Jangan gampang-gampang Mas Andi. Ketua yayasan, ketua takmir, ketua sekolah tinggi ilmu apa, ketua SD, SD apa? Imam Syafi'i SD apa namanya? SD, sekolah dasar Islam terpadu Imam Syafi'i. Itu ndak enteng hadirin. Ketika ada murid yang pulang seharusnya ngerti baca Al-Fatihah, ternyata muridnya ndak ngerti. Itu bukan cuma gurunya yang ditanya, kepala sekolahnya yang pertama kali Allah tanya. Mana kepala sekolahnya? Mari kita mundur kabeh. Wallah Ustaz anda Ustaz. Tapi hati-hati. Seberat-beratnya jabatan, maka pahalanya juga besar. Karena Allah itu maha apa? Maha adil. Maka ketika jalan itu lubang dosanya besar, maka ketika ada orang di Mojokerto yang mendapatkan fasilitas ke arah gunung dalani api, pahalanya pemimpinnya juga
besar. Tapi yo hati-hati, dengan besarnya pahala tanggung jawabnya juga besar. Fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Maka jabatan itu adalah apa? Adalah sebaik-baiknya tukang susu dan seburuk-buruknya tukang sapi. Dan ini terbukti sudah. Tidak ada orang mau berhenti. Bahkan di sebagian tempat suaminya jadi. Ya kan? Periode kedua jadi. Suaminya turun, istrinya dinaikkan. Jret. Istrinya selesai, periode kedua. Istrinya selesai, mantunya diangkat. Jret. La haula wa la quwata illa billah. Padahal apa? Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpinnya suatu kaum itu pembantu mereka. Kalau minum yang paling terakhir. Kalau makan yang paling terakhir. Antum tahu di zaman Umar ketika paceklik, itu badannya Umar sudah kurus kering, matanya sudah masuk ke dalam. Jadi orang itu kalau badannya besar, ketika kurus, itu yang pertama kali nampak apa? Lingkaran mata ini. Mata itu terasa apa? Kayak masuk ke dalam. Istrinya kesian. Apa yang terjadi? Dendeng simpanannya dikeluarin. Dimasak, dikasih minyak, dikeluarin tepung yang dia simpen bertahun-tahun yang lalu. Tepung halal punya dia ini. Bukan ngambil punya orang. Bukan ngambil punya Baitul Mal, enggak. Dikeluarin, Umar pulang sama Abu Ubaidah. Istrinya bilang, ya Umar, tarham ala nafsik. Umar, sayangi dirimu sendiri. Saknon awakmu gitu loh. Terus dikeluarin, roti enak, minyaknya enak, dagingnya bagus. Marah Umar lihat itu. Apa kata Umar? Oh celaka kalau Umar makan ini dan di sana rakyatnya kelaparan. Abu Ubaidah sini. Diambil mangkoknya. Ini dagingnya. Ini minyaknya. Ini rotinya. Cari orang yang paling lapar, suruh dia makan dan ambilkan jatahnya dia bakal dimakan sama Umar. Kita ndak, rakyatnya macet, pemimpinnya tuwi. La haula wala quwata illa billah. Wa kana Sufyan ats-Tsauri yaqul. Dan kemudian Al-Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, siapa? Imam Sufyan ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan rahimahullahu taala, man talaba ar-riyasata qabla maji'iha farrat minhu wa fatathu khairun katsir. Barang siapa meminta jabatan, barang siapa apa? Meminta jabatan qabla maji'iha, sebelum jabatan itu layak datang kepada dia. Faham maksudnya? Jadi barang siapa yang mencalonkan diri sebelum dia apa? Layak untuk dicalonkan. Sama seperti kita, na'udzubillah, mohon maaf ya. Ada sebagian orang yang memang belum pantas ngomong. Belum pantas apa? Ngomong. Tapi dia maksa untuk minta ngomong. Wah ini fitnah besar. Ini fitnah besar. Kemudian apa? Dalilnya, Ustaz, Imam Syafi'i itu jadi mufti umurnya 12. Itu Imam Syafi'i, Pak. Antum imam siapa? Antum imam siapa? La haula wala quwata illa. Gini gitu kadang-kadang rotok-rotok ngeruweti titik. Ya, maka kita harus betul-betul apa? Harus betul-betul waspada. Maka Al-Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan apa? Mengatakan barang siapa meminta jabatan sebelum jabatan itu datang kepadanya, artinya sebelum orangnya pantas untuk dapat jabatan, dibilang apa? Farrat minhu, maka jabatan itu akan lari dari dia. Tapi ingat, ini ucapan Imam Sufyan ats-Tsauri perlu dijelaskan.
Apa artinya lari? Lari itu kalau Allah sayang sama dia. Dengerin. Kapan jabatan itu lari? Ketika Allah sayang sama dia. Ketika Allah sayang kepada dia, apa yang terjadi? Allah tidak kepingin dia celaka. Karena Allah ngelihat kamu belum pantas. Maka sama Allah dibikin apa? Jabatan itu pergi dari dia. Kenapa? Karena kalau jabatan itu datang, dalam keadaan Allah tahu kamu belum layak, nanti jabatan ini akan bikin kamu celaka. Maka ketika Allah kesian, dia tidak dikasih apa? Jabatan. Nah itu sekarang saya jelaskan. Abu Dzar minta jabatan tidak kepada Rasulullah? Jawab. Abu Dzar minta tidak? Minta. Abu Dzar minta jabatan. Abu Dzar minta jabatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, ya Ustadz, apa Abu Dzar tidak ngerti hadisnya Abdurrahman bin Samurah tadi? Bahwa Rasul melarang untuk minta jabatan? Ngerti. Terus kenapa Abu Dzar minta? Kenapa Abu Dzar minta? Nah sekarang dengerin hadirin. Pelan-pelan. Cek gak salah paham ya. Biar kita bisa memahami sesuatu dengan pemahaman yang utuh dan benar. Begini. Banyak di antara para sahabat Nabi, teman-temannya Abu Dzar sama Rasulullah dikasih jabatan. Kamu gubernur di sana. Kamu panglima perang. Kamu berangkat ke Yaman untuk dakwah. Siapa namanya? Hudzaifah, ya kan? Mu'adz bin Jabal. Kamu jadi Baitul Mal. Kamu jadi imam di Bani Fulani. Kamu jadi ini. Setelah Abu Dzar mendengarkan orang lain, loh, kamu ini dapat. Abu Dzar minta, tapi ingat Abu Dzar minta bukan karena rakus jabatan. Karena di zaman itu orang punya jabatan tidak seneng Pak, tambah soro. Tambah apa? Soro. Gajinya tidak besar. Kerjanya capek. Maka Abu Dzar minta karena dia kepingin dirinya itu bermanfaat untuk agama Islam. Ah ini loh, kita harus punya andil. Harus punya andil buat agama Islam. Apa andilmu? Ayo. Nikah sudah? Loh, andil untuk punya anak aja belum loh. Padahal kita ini ketika punya anak, insya Allah kita memperbanyak orang-orang yang bakal menyembah Allah. Betul enggak? Mat, tambah Mat. Mas Andi, bismillah, yang banyak. Ustadz Sir Bram, yang banyak. Pak Haji, Ustadz Iqbal, kapan mau menambah hamba Allah? Provokator itu, provokator. Begitu, harus punya andil. Harus punya andil. Nah, kenapa begitu? Ada hadis, antum cek hadisnya. Ini hadis yang mendorong kami dan teman-teman itu wani kerja walaupun sama orang dilokno. Ala apa sih omongannya wong itu? Tidak ada efeknya Pak Haji. Omongannya orang itu tidak bikin telinga kita robek. Wah ini, ala. Kenapa? Dengerin hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu." Ini hadis yang bikin Abu Dzar datang sama Rasul minta jabatan. Apa artinya? Allah ketika mencintai seorang hamba, oleh Allah hamba itu dipakai. Hamba itu diapain? Dipakai. Dipakai untuk apa? Untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Abu Dzar mikir, loh, ketika Allah cinta seorang hamba sama Allah, hamba itu dipakai tenaganya. Aku kok enggak dipakai? Jangan-jangan Allah tidak cinta. Nah itu yang memberanikan Abu Dzar datang kepada Rasulullah. Apa buktinya? Abu Dzar ngomongnya begini, ya Rasulullah, ama tasta'miluni? Ya Rasul, kenapa saya tidak dipakai?
Nah, bukan kemudian ya Rasul kenapa saya tidak dikasih jabatan? Bukan, tapi apa? Kenapa saya tidak dipakai? Karena Abu Dzar ngerti orang yang Allah cintai, Allah gunakan dia untuk agama Islam. Maka itulah hadirin, kita dimanapun harus punya andil buat agama Islam. Tum-tum buku, tum-tum stiker, harus. Kita bisanya apa? Itu kita fungsikan untuk Islam. Begitu. Antum bisanya apa? Bikin stiker bisa? Tidak bisa. Bikin apa? Nge-share link kajian? Bisa. Punya Facebook punya. Instagram punya. Biasa nge-share. Nah itu. Instagram tidak punya nampaknya ini. Tidak punya Instagram. Facebook? Tidak juga. Kalau ngaji, ngejak temen. Ngaji bawa motor enggak? WA, status WA. Nah, itu pakai. Punya motor kan? Tadi ngaji sama siapa? Oh, istri. Enggak, maksud saya kira tadi kalau datangnya sepeda motor tapi sendirian, ngajak temen. Ayo tak gonceng. Itu. Antum. Itu modelnya wakai, Instagram, Facebook, Twitter, apalagi antum, micet, jangan-jangan semua antum punya ini ya. Ini maka semua yang kita miliki harus ada fungsinya untuk agama Islam. Nah kalau yang punya tanah, wakaf. Dan wakaf itu hadirin, bukan cuma sekedar wakaf tanah sampai culno, gak. Ada wakaf produktif, tahu enggak? Tokonya tetap punya antum, hasilnya antum sedekahkan. Dan wakaf itu tidak harus 100% loh. Gini. Antum punya toko. Warung apa? Warung. Gak salah seger, warung sate. Tidak pengen ngajak kita ke sana. Berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biar manfaat buat agama Islam gitu loh. Jadi habis makan sate ngaji. Jadi tenaga ngajinya itu dari sate antum. Maka semua yang mendengarkan, mencatat, mengamalkan, antum yang dapat pahalanya. Tidak kepingin itu. Kepingin kapan? Bulan depan. Wah ini ditodong, ini mending gak ngaji mana ini. Ini ngaji torok ini. Nah sudah, misalkan antum punya warung sate ya. Misalkan warung sate. Kemudian begini, antum bikin gini. Ada sekolah dasar SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, Imam Syafi'i. Kan dalam 1 bulan misalkan pengeluarannya 20 juta misalkan gitu ya. Sementara kita kepingin wakaf, tapi kita tanah tidak punya. Kita tidak punya penghasilan lebih, maka antum bisa begini. Ustadz datang ke Yayasan Imam Syafi'i, bilang gini, saya ikrar wakaf 30% dari hasil warung sate saya wakafkan. Itu namanya wakaf produktif. Jadi berapapun hasilnya, 30% masuk untuk wakaf Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Syafi'i. Dan itu antum mau cek. Setelah hari ini antum wakaf, bulan depan naik hasilnya. Insya Allah mulai kepancing. Nanti sore berangkat ini. Nanti sore berangkat langsung bikin ikrar wakaf ini. Tapi biasanya begitu. Sampai yang paling gampang. Yang umroh atau haji ya. Sekarang di Medina itu ada bangunan, di depannya tulisannya besar. Waqfun Khalifah Utsman ibni Affan. Bangunan besar. Tulisannya apa? Wakafnya Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa? Karena itu merupakan janjinya Allah dan janjinya Rasulullah. Allah itu mengembangkan sedekah dan menghancurkan apa? Riba. Wakaf sedekah yang paling afdol. Kenapa antum yang jadi sasaran ya? Mana yang lain ya? Mat, toko apa Mat? Punya Abu Hamam Mat. Abu Hamam suruh wakaf berapa? 70% dari hasil. Wah, ngeluh istrinya. Subhanallah. Dan begitu. Jadi apa yang kita punya harus ada andil untuk agama Islam. Dan tidak harus wakaf, ya apapun. Kita punya kemampuan memberitahu orang, ayo nanti hari Ahad ada pengajian di Musola Al-Muhajirin. Nanti hari
Jumat ada pengajian di Masjid Imam. Itu supaya kita punya andil untuk agama Islam. Nah, karena Allah itu apabila mencintai seorang hamba, maka hamba itu sama Allah dipakai. Abu Dzar datang sama Rasul, ya Rasul, saya kok enggak dipakai? Terus jawabannya Rasulullah apa? Ya Aba Dzar, innaka dhaif. Abu Dzar, kamu itu orangnya apa? Dhaif. Dhaif apa? Lemah. Saya mau tanya, Abu Dzar lemah apa? Ayo berani ngomong Abu Dzar lemah apa antum? Ayo coba. Antum mau dzammus sahabah ya, mencela sahabat, ayo. Ini Rasul yang ngomong, Abu Dzar kamu lemah. Abu Dzar lemah apanya? Ilmu? Ngawur. Abu Dzar orang paling pinter di antara sahabat. Fisik? Abu Dzar orang paling kuat. Lemah apa? Perasaan. Abu Dzar itu orangnya gak tegoan. Abu Dzar itu orangnya apa? Gak tegoan. Orangnya sangat-sangat lemah hati. Karena kata Rasulullah, kalau pemimpin hatinya kudu kuat. Sampai Rasul bilang apa? Jangankan kalian, kalau saja putriku Fatimah mencuri, dan tidak mungkin Siti Fatimah radhiyallahu taala anha mencuri. Mencuri, apa Rasul katakan? Aku sendiri yang akan apa? Potong tangannya. Itu bukan kemudian Rasul buka peluang Siti Fatimah mencuri, bukan. Itu ancaman keras untuk orang lain. Kenapa? Kalau putriku saja bakal tak potong, apalagi kalian. Kalau kita sekarang enggak. Nah, itu. Kita ini jujur, cek. Antum enggak usah ngomong iya, jerone hati ya, tapi insya Allah yo. Kita ini toleran buat diri sendiri, keras buat orang lain. Kita kalau buat diri sendiri apa? Toleran. Kita kalau tidak jamaah ke masjid, Allah Maha tahu, cawape. Ya Mas Andi, dari Jombang Ar-Raudhah langsung Al-Muhajirin, nanti asar kadang-kadang gak kuat geblak. Kenapa? Nanti shift malam. Kalau buat diri sendiri toleran. Kenapa? Allah Maha tahu. Allah Ghafurun Rahim. Tapi kalau orang lain sekali gak ketok sholat, ayatul munafik ini ciri orang munafik ini. Coba. Nah itu tidak boleh. Kita harus dibalik. Sama diri sendiri yang apa? Yang keras. Sama orang lain harus toleran. Dan Rasulullah begitu. Rasulullah kalau sholat tahajud kakinya ya apa? Bengkak. Terawih bareng para sahabat berapa malam keluarnya? Cuma 3. Kenapa enggak keluar malam keempat? Rasulullah kesian kalau ini wajib soro sampean. Buat orang lain ya apa? Toleran. Untuk diri sendiri keras. Rasulullah puasanya paling kuat. Sahabat Nabi datang biasa puasa tiap hari. Rasul bilang apa? Jangan. Kamu puasa sebulan 3 hari aja. Coba lihat. Kalau buat orang lain dikei sing enteng. Kalau kita enggak, kalau orang lain, antum puasa Daud ya. Antum puasa apa Ustadz? Ano ya ayamul bid. Kita ayamul bid, orang lain suruh apa? Dah ini enggak tepat ya. Nah maka Abu Dzar dikatakan oleh Rasulullah, Abu Dzar kamu jangan minta. Kenapa? Karena aku lihat kamu itu orangnya apa? Lemah. Lemah apa maksudnya? Perasaan. Abu Dzar itu orangnya gak tegaan. Nah sementara pemimpin itu harus orang yang apa? Hatinya kuat. Nah terus Rasul bilang apa? Wa innaha amanah. Sementara yang kamu minta ini apa? Amanah. Antum tahu amanah itu apa? Dari kata aman. Aman itu artinya apa? Jangan diganggu. Datang sekian, pulang ya harus aman sekian. Itu amanah. Allah menciptakan antum, iya kan? Ini amanahnya Allah untuk pemimpin di Mojokerto. Antum tinggal mana? Mojokerto. Kota atau kabupaten? Berarti antum ini amanahnya Allah untuk Bupati Mojokerto. Berarti ketika Allah ciptakan antum gemuk begini, Bupati tidak boleh bikin antum kurus. Allah kepingin antum balik dalam keadaan gemuk. Kira-kira begitu, gambarannya itu loh. Namanya amanah itu begitu. Datang 10 kilo, pulang berapa? 10 kilo.
Datang emas, pulang emas. Datangnya berlian, pulang, itu namanya amanah. Allah nitip untuk diamankan. Nah, sementara amanah pemimpin, itu bukan mengamankan satu orang, hadirin. Mengamankan berapa? Kalau bupati orang sak kabupaten. Kalau wali kota orang sak kota. Kalau camat orang sak kecamatan. Kalau RT orang sak RT. Pak Haji apa? RT atau RW? Pak Haji ketua RT. Oh selamat Pak Haji, alhamdulillah. Bahaya ini karena itu aman. Sampai antum tahu enggak? Ketika Umar itu ngelihat ada seorang perempuan yang masak batu, tahu kan? Iya kan? Umar sama Abu Ubaidah jalan, ada perempuan masak batu. Anak-anaknya apa? Nangis. Terus Umar kan ngetes sama ibu tadi, kamu masak apa sih? Batu. Terus ibu tadi ngeroweng, wah ini aku akan tuntut nanti Umar di hadapan Allah. Dalam keadaan ibu itu kan tidak tahu yang di depannya siapa? Umar. Terus Umar kan tanya, Bu tunggu dulu. Dari mana Umar tahu ada rakyat model Anda begini loh, wong Anda di pucuke gunung. Lah terus Umar mau sampean tuntut itu Umar ya ndak tahu kalau ada orang di pojok gunung seperti ini. Apa jawabannya ibu itu? Enak sekali Umar. Ya tawalla amrana thumma yaghfalu anna. Dia mau jadi pemimpin kami kemudian dia lalai dari kami. Artinya apa hadirin? Ngerti tidak artinya? Artinya kalau di Mojokerto ini ada orang kelaparan, terus bupatinya bilang, loh saya enggak tahu lah, enggak datang ke kantor desa. Itu enggak bisa. Dia tanggung jawab. Ketika di Mojokerto ada orang minum khamr, dia ditanya sama Allah. Ketika di Mojokerto ada orang berzina, dia ditanya sama Allah. Terus gitu masih kepingin jadi pemimpin. Ya mendingan enggak. Mendingan enggak. Kita ini ngurus diri kita sendiri aja. Tidak becus. Apalagi ditambahi ngurus orang. Istri kita, istri. Istri kita ini bisa kita jaga lisannya dia 24 jam. 24 jam kita kontrol istri kita, bisa? Tidak. Paling kita kontrol dia ketika dia di mana? Di rumah. Ketika kita di sampingnya. Kalau kita pergi. Padahal apa yang diucapkan istri kita, suami tanggung jawab tidak? Mat, hati-hati. Yang pengen nikah lagi loh Mas Andi, hati-hati. Satu aja susah, antum. Istri antum lihat tuh ini. Nah maka begitu hadirin, maka tidak ringan. Tidak ringan, maka Rasul bilang, wa innaha amanah, yang kamu minta itu Abu Dzar apa? Amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Yang nanti di hari kiamat akan menjadi kehinaan dan sumber penyesalan. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, barang siapa meminta jabatan sebelum jabatan itu datang, apa artinya? Sebelum dia pantas untuk dapat jabatan, maka jabatan itu akan pergi dari dia. Itu kalau Allah apa? Sayang, Allah selamatkan. Wa farrat minhu khairun katsir wa fatathu khairun katsir, dan akan hilang darinya kebaikan yang sangat banyak. Wa kana yaqul, dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la yatlub ahadukum ar-riyasah illa ba'da mujahadati nafsihi 70 sana. Ini bagus ini, Pak. Begini, Sufyan Ats-Tsauri ngomong apa? Orang itu tidak boleh minta jabatan sebelum kerja keras melawan diri 70 tahun. Berapa tahun? 70. Berarti baru boleh jadi pemimpin umurnya berapa? 71. Gak ono lapo-lapo, gak iso lapo-lapo. Hitung puluh dia lapo. Ngelihat perempuan sudah ada nafsu. Sate, umur 70. Iso siji wis api. Maksudnya Sufyan Ats-Tsauri apa? Ketika kamu sudah lihat dirimu seperti orang umur 70 tahun, apa maksudnya? Wis tidak ada nafsu dunia sudah, baru boleh jadi pemimpin. Kalau ngelihat perempuan masih ada
Nafsu syahwat kepingin memiliki, kalau ngelihat mobil mewah masih kepingin menaiki, lihat gedung bertingkat masih kepingin hasrat memiliki, itu kalau jadi pemimpin masih bahaya. Jadi maksudnya Sufyan Ats-Tsauri apa? Ojo jadi pemimpin. Jangan. Kenapa? Tidak boleh minta kecuali dia telah sukses melawan dirinya selama berapa tahun? 70 tahun. Wa kana Muslim ibnu Qutaibah. Ini watos. Di kepala sakit ini. Oh, begini. Oh, enggak ngerti saya Mas Andi. Enggak salah. Ya, iki enak ini subhanallah, enggak dari tadi antum ngomong. Loworo kepenek. Wa kana Muslim ibnu Qutaibah. Seorang tabi'in bernama Muslim bin Qutaibah. Ya Allah, ini loh, barusan dapat berita. Perempuan yang sering saya ceritain waktu pengajian. Yang di kota Malang celukane Bu Seneng. Pernah dengar gak saya cerita Bu Seneng? Loh, enggak pernah cerita, enggak dengar? Loh, saya cerita di mana? Jadi Bu Seneng ini orang Malang, anak 11. Semoga Allah merahmatinya, baru meninggal. Yang 4 sukses. Yang sukses berapa? Cuma 4. Tapi dari 4 yang sukses ini, Bu Seneng enggak pernah di rumah. Namanya, nah saya baru tahu namanya hari ini. Karena yang terkenal panggilannya Bu Seneng. Namanya ternyata Muznah. Tapi tidak ada orang tahu namanya. Baru ini, gara-gara berita kematian ini. Namanya Bu Muznah, celukane Bu Seneng. Kenapa dipanggil Bu Seneng? Karena anaknya sukses yang 4 ini, 1 di Australia, 1 di Saudi, 1 di Belanda, 1 di, pokok semuanya di luar negeri. Iku pindah. Lek kepingin umroh, berangkat nang anake sing ndek Saudi. Umroh wis tuwa, pulang ke Malang seminggu, berangkat ke Belanda. Di Belanda bosen, pulang ke Malang seminggu, berangkat ke Australia. Australia bosen, pulang di Malang, sampai orang kampungnya nyeluknya apa? Bu Seneng. Dan yang seneng pun akhirnya meninggal dunia. Ya Allah, Allah yarhamu. Subhanallah, ini orang sering saya cerita ini di pengajian. Celukane Kak Seneng. Subhanallah, itu makanya keutamaan punya anak banyak ya. Bayangin 11 yang sukses cuma 4, tapi dari 4 anak ini dia sampai dipanggil Bu apa? Bu Seneng. Maka kalau bisa punya anak banyak bismillah. Tidak usah bingung rezeki. Yang ngatur rezekinya siapa? Allah, tidak usah bingung. Berapa anak? Mudah-mudahan cepat. Amin ya Rabbal Alamin. Tak doain punya anak 5 antum. Amin ya Rabbal Alamin. Maka disebutkan oleh Al-Imam Muslim ibnu Qutaibah, dia mengatakan, adrakna an-nasa wa hum ya'idduna al-imarata a'zamu bala. Lihat, ini di zaman tabi'in. Muslim bin Qutaibah mengatakan, ketika saya hidup bersama tabi'in, ketika saya hidup bersama siapa? Tabi'in, di tempat kami jabatan itu dianggap musibah paling besar. Jadi misalkan Mas Andi jadi ketua yayasan Imam Syafi'i, antum ketuanya. Kenapa bukan antum? Waduh, ini manas-manas di mana ini? Antum ketua yang terawas ya? Siapa ketuanya sekarang? Abu Hamam. Siapa? Abu Ubaid. Ustadz? Oh, Ustadz Mufid. Alhamdulillah, semoga Allah kasih kekuatan kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz Mufid. Jadi ketua yayasan Imam Syafi'i. Itu maka Ustadz Mufid ini dianggap oleh teman-temannya apa? Kena musibah paling besar. Kenapa? Karena semua pergerakan yayasan itu Allah tanyakan ke Ustadz Mufid nanti di hari kiamat. 1 rupiah uang yang keluar bukan pada tempatnya, Ustadz Mufid ditanya sama Allah. 1 rupiah uang yang masuk dan masuknya tidak jelas, Ustadz Mufid ditanya sama Allah.
ada satu ruang kosong di tempat Imam Syafi'i yang tidak terpakai dengan maksimal, padahal itu uang-uangnya umat Islam. Ustadz Mufid ditanya sama Allah. Lah ini bukan yayasan Imam Syafi'i toh, yo yayasan saya dakwah organizer barang. Yo yayasan apalagi yang besar sekelas Persyarikatan Muhammadiyah, apalagi yang besar sekelas Nahdlatul Ulama. Waduh, berat hadirin. Memang berat betul. Wis talah. Kalau kita mau betul-betul memahami ucapan salaf ini, wis mendingan gak usah jadi. Mendingan apa? Gak usah jadi. Wena sampai sekelas Imam Hanafi saja, itu sampai rela masuk penjara daripada jadi. Mendingan masuk penjara. Nah maka dibilang apa? Kami hidup bersama para tabi'in yang di zaman itu orang yang dapat jabatan, kita menganggapnya dia sedang kena apa? Kena musibah. Maka dibilang apa? A'dhamallahu ajrakum. Semoga Allah perbesar pahalamu karena musibah ini. Jadi bukan diucapkan selamat, tapi diucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. A'dhamallahu ajrakum. Ajib. Wa narahumul yawma yatlubunaha. Dalam keadaan sekarang orang itu nyari. Artinya nyari apa berarti dia? Nyari musibah. Nyari apa? Nyari musibah. Wa kanu idza tawalla sadiqahumul imarata yaqulun. Ini tulis, penting. Misalkan saya kenal Mas Andi. Terus Mas Andi jadi Bupati Mojokerto. Ini repot. Ini amin apa enggak ini? Lah amin, mudah-mudahan enggak ya. Mas Andi jadi Bupati Mojokerto. Langsung apa? Saya hapus nomor HP-nya dari HP saya dan saya blokir nomornya beliau. Langsung saya ngomong sama Allah begini. Ketika saya dengar Mas Andi jadi Bupati Mojokerto, saya doa, Allahumma ansihi dzikrana hatta yusira la ya'rifuna wa la na'rifu. Ya Allah, jadikan Mas Andi lupa sama saya. Supaya dia tidak kenal saya tidak kenal dia. Itu saking takutnya keserempet api jabatan yang Mas Andi dapat. Faham maksudnya di sini? Jadi ketika saya punya teman dan teman saya jadi pemimpin, saya langsung doa sama Allah. Ya Allah, jadikan dia lupa sama saya. Kalau sekarang enggak, kalau kita punya teman jadi pemimpin langsung ditelepon. Iling lho ya konco SD. Mosok dadi konco SD lali. Ya oleh ono apa ngono ya proyek-proyek yang mbok gorong-gorong 100 meter sak kilo ya koncone ditumrek. Kalau zaman dulu enggak. Karena apa? Karena dia tahu temanku sedang kena apa? Musibah. Saya enggak mau keserempet musibahnya. Sampai antum tahu Umar bin Abdul Aziz ketika bibinya datang. Khalah itu berarti saudara ibunya. Saudara ibunya Umar bin Abdul Aziz datang dan dia orang miskin. Pantas dapat uang. Minta Umar kasih buat saya sekeping dinar. Sekeping apa? Dinar. Kata Umar, Bi tunggu sebentar. Umar bin Abdul Aziz ke belakang. Ambil uang negara. Antum tahu uang itu diapain? Dibakar. Diapain? Dibakar. Bibinya tidak tahu. Terus Umar datang bawa uang yang sedang panas-panasnya itu pakai sumpit. Bibinya kan tidak tahu, dikira uang baik-baik saja kan. Bibinya begini, sama Umar ditaruh di atas tangan bibinya. Terus bibinya teriak-teriak. Waihaka ya Umar, celaka kamu ponaan katanya. Saya minta uang, kamu ini bisa membakar tangan saya. Apa kata Umar? Panas enggak? Panas. Kalau uang itu kamu terima nanti di hari kiamat lebih panas dari ini. Coba. Dia tidak mau ada orang memanfaatkan jabatannya dia. Walaupun bibinya. Kenapa? Karena dia tahu ini musibah. Saya tidak mau bagi-bagi panasnya musibah ini kepada kamu nanti di hari kiamat. Maka sampai para salaf itu ketika temannya menjadi anggota DPR. Kita sekarang tidak bangga. Duwe konco anggota DPR itu bangga. Itu yang ketua DPRD, itu teman saya itu. Waktu kecil dulu nguber layangan bareng.
juhala, bodoh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak mau keserempet musibah. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk pemirsa Al-Ansor TV. Jangan lupa ikut share, like, subscribe. Ini Facebook tidak bisa subscribe ya? Nah, jadi jangan lupa di-share sebesar-besarnya untuk kemanfaatan dakwah dari Al-Ansor TV. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.